Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi kewirausahaan pertemuan 6 dengan judul bentuk usaha dan kerjasama bisnis. Kenapa kita harus belajar bentuk usaha dan kerjasama bisnis? Karena pada saat kita melakukan pada saat kita menginginkan membuka suatu usaha atau kita ingin mempunyai usaha atau kita akan menjalankan suatu usaha, baik itu dalam bidang jasa maupun bidang produksi barang, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu kira-kira usaha yang akan kita jalankan ini masuk bentuk usaha yang mana. Kemudian dalam pembentukan suatu usaha itu ternyata akan ada yang namanya kerjasama. Kerjasama itu tujuannya apa? Tujuannya untuk agar kita pada saat menjalankan usaha itu menjadi lebih baik. Kenapa menjadi lebih baik? Karena kalau misalnya usahanya kamu itu di level 2, maksudnya itu di level 2 ada runtutannya, jadi dari konveksi ke supplier, ke reseller, ke seller. Nah, itu adalah bentuk kerjasama. Oke, untuk membahasnya lebih dalam, kita akan memulai pertama kali dengan pembahasan agenda dari yang akan kita bahas hari ini. Oke, dalam pembahasan pertemuan 6, ini kita akan membahas tentang bidang usaha, kemudian bentuk kepemilikan usaha di Indonesia, bentuk kerjasama bisnis, dan waralaba. Yang pertama itu bentuk usaha. Kita itu pada saat membuka suatu usaha, kita harus tahu dulu, kita ini bidang usahanya usaha yang berada di sektor apa. Oke. Untuk bidang-bidang usaha itu banyak sekali. Ini dia salah satunya, contoh-contohnya ada di bidang pertanian, pertambangan, manufacturing, konstruksi, perdagangan, jasa keuangan, jasa perseorangan, jasa umum, jasa wisata. Nah, kalau misalnya seperti yang ide kalian kemarin jelaskan ke saya, kalian itu bisa dikatakan masuk ke dalam 2 kategori. Yang pertama, bidang jasa perseorangan, di mana kalian ini kalau dari contoh yang ada di slide ini adalah potong rambut, salon, binatu, dan catering. Catering intinya yang namanya bidang jasa perseorangan itu adalah skill yang kita punya, kemudian kita salurkan untuk memenuhi ketidakmampuan seseorang. Jadi misalnya orang tersebut tidak mampu atau memerlukan bantuan kita. Nah, kita menawarkan jasa kita dengan kita memiliki skill. Jadi kalau misalnya kayak selain dari potong rambut, binatu, catering, itu adalah kayak kalian bergerak dalam bidang desain, percetakan. Nah, itu adalah sektor-sektor di mana kalian ini memiliki skill, kemudian kalian juga membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Oke, itu kalau untuk jasa. Jadi jasa itu adalah berdasarkan skillnya kita tawarkan ke orang lain dan orang lain membutuhkan skill kita. Oke, itu adalah jasa. Sedangkan barang itu adalah seperti yang ide kalian kemarin, itu adalah apa yang kamu dapatkan dari suatu produk, kemudian produk tersebut kamu packaging ulang atau kamu buat suatu event tertentu untuk menjual produk tersebut, itu namanya perdagangan. Jadi beda antara jasa. Kalau jasa itu skillnya, kalau perdagangan itu adalah barang yang diproduksi. Beda ya. Jadi kalau jasa itu adalah berdasarkan skill, sedangkan dari barang ini memenuhi kebutuhan berdasarkan kebutuhan dari pelanggan atau customer, tapi dalam bentuk barang. Oke. Kenapa tidak membahas yang lain, Bu? Karena ide-ide kalian itu kalau saya perhatikan itu cuma ada 2. Nah, ada di perdagangan karena kalian berupa barang, kemudian ada di jasa karena kalian menjual skill kalian. Oke. Kita lanjut.
pertimbangan memilih bentuk perusahaan. Kenapa kita harus tahu bidang usaha? Ya kan? Pertama itu kali pertanyaannya. Kenapa kita harus tahu bidang usahanya kita? Karena kalau misalnya kita nggak tahu bidang usahanya kita, maka pada saat usaha ini atau ide ini terimplementasi, kita buat benar-benar, kita sharing ke orang-orang, nah itu akan ada masalah-masalah yang sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan jika kita melakukan survei pasar. Benar? Jadi, kenapa kita harus tahu bidang usaha? Supaya pada saat kita menjalankan ide bisnis ini, kita bisa tahu nih, ada referensi, kita ini bidang usahanya di bidang mana, misalnya di bidang jasa. Kira-kira jasa saat ini orang-orang yang sudah berkecimpung lama dan memiliki pengalaman itu siapa saja? Brand yang paling top itu siapa? Kemudian brand yang paling yang sedang menengah itu yang mana? Brand yang sama levelnya dengan kita itu yang seperti apa? Tantangan apa yang mereka punya? Tantangan kemudian kelemahannya seperti apa? Kelebihannya seperti apa? Jadi itu adalah referensi kita atau pertimbangan kita dalam memilih bentuk perusahaan. Kemudian ruang lingkup usaha. Jadi kalau kalian melakukan suatu usaha itu fokus. Jangan tren hari ini adalah warnai rambut, buka usaha salon rambut. Tren dalam 2 bulan ke depan ternyata baju, buka usaha baju. Tren ngikutin anak band, nyanyi, buka toko elektronik. Nah, jangan seperti itu. Nah, jadi kita tuh harus punya ruang lingkup usaha. Jadi pembatasannya kita tuh nyampe di mana sih? Kalau memang kita stylenya di percetakan, stop di percetakan. Kamu harus lihat percetakan itu untuk saat ini apa? Sudah saya jelaskan waktu di kelas kemarin. Saat ini percetakan tidak lagi seperti dulu yang dimana menunggu bola. Menunggu bola itu ada customer datang ke tokonya kita, kemudian baru ordernya kita proses. Saat ini orang sudah banyak jemput bola. Nah, bahasa jemput bola itu adalah kita menawarkan jasa kita ke pelanggan, ke calon customer. Oke? Jadi, kalau misalnya usahanya kita adalah percetakan, cari tahu untuk saat ini seperti apa. Untuk saat ini percetakan itu dia mainnya paket-paketan. Jadi kalau misalnya ada paket usaha, ada paket tata tulis alat tulis untuk anak-anak sekolah, jadi mereka nggak harus lagi bikin nama karena namanya udah ke label, terus dikemas sedemikian rupa, packaging atau apapun itu adalah ruang lingkup kalian. Jadi satu style dulu kalau misalnya kita baru usaha, jangan nggak fokus. Makanya kita butuh yang namanya ruang lingkup usaha. Kemudian pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Nah, ini penting, kita harus melihat dalam 2 mata angin. Yang pertama, kita melihat dalam diri kita sendiri, siapa orang yang terlibat dalam kegiatan usaha ini, ya kan? Secara tidak langsung kalian ini adalah saat ini tim. Oke? Kalian harus tahu dulu dengan tim kalian. Misalnya satu tim ini yang si A nggak ada skill untuk usaha tersebut, tapi skillnya ini ada di marketingnya. Jadi silakan kalian bekerja sama dalam usaha ini agar yang satunya bisa marketing, yang satunya skill bagaimana caranya supaya usaha ini maju. Kemudian pihak ketiga. Jadi pihak ketiga itu misalnya seperti ini, kamu ngambil dari barang orang lain, kamu ngambil dari vendornya atau ngambil dari resellernya atau kalian ngambil dari gudangnya. Nah, itu biasanya ada kerjasama di situ karena kita ngambil banyak dengan kita beli sendiri itu akan beda harganya. Makanya itu dikatakan pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Kemudian customer itu adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha, dan itu yang paling penting karena kalau tidak ada pembeli maka usaha kita tidak akan pernah maju dan berputar. Besarnya resiko kepemilikan. Nah, besarnya resiko kepemilikan ini akan dibahas pada bentuk usaha, karena bentuk usaha ini akan
memperlihatkan besar resiko kepemilikan. Jadi ini nanti kita bahas di slide berikutnya. Batas pertanggungjawaban terhadap utang-utang perusahaan juga akan kita bahas di slide berikutnya. Besarnya investasi itu di slide berikutnya. Cara pembagian keuntungan ini akan kita bahas di proposal. Jadi di pertemuan 7. Jangka waktu berdirinya perusahaan. Jangka waktu berdirinya perusahaan ini sebenarnya kalau misalnya kita adalah perseorangan, kapanpun kalian bisa membuka usaha kalian. Oke, kalau misalnya kalian sudah menganggap skillnya kalian sudah oke, modalnya kalian sudah oke, kalian juga sudah tinggal promosi, why not? Kenapa tidak langsung kita mulai? Oke, itu jangka waktunya. Nah, tapi kalau misalnya kamu bilang, sampai kapan Bu saya bisa terkenal? Itu baru makan waktu. Kenapa makan waktu? Karena kita ini bersaing dengan orang-orang yang sudah bergelut di bidangnya. Mereka sudah berpengalaman, mereka sudah tahu pahit manisnya melakoni usaha tersebut. Sedangkan kita yang baru mau melek usaha ini bagus, nah kita akan bersaing dengan predator-predator itu. Ya kan? Nah, untuk bersaing dengan predator-predator itu, kenapa dikatakan predator? Karena kalau misalnya kita lihat dari harga tuh pasti jauh beda. Kenapa jauh berbeda? Kalau yang sudah berkecimpung lama, otomatis dia sudah mempunyai koneksi yang banyak dan pelanggan yang banyak. Sehingga mereka sudah tahu nih orderannya berapa. Sehingga harga mereka pasti relevan murah. Nah, kalau kita yang baru mau buka usaha, ya otomatis kita akan bersaing yang pertama kali itu dengan harga dulu. Oke, karena kita akan bersaing dengan mereka. Nah, untuk kamu mencapai seperti mereka, coba kamu survei pasar dulu, mereka itu sudah berapa lama sampai bisa menjadi seperti itu. Nah, itu butuh jangka waktu yang tidak sebentar. Kemudian kita harus mengetahui peraturan-peraturan pemerintah, misalnya kayak gini. Pada saat kalian menjual suatu produk, tidak boleh ngambil produk orang kamu ganti kemudian packaging pakai labelnya kalian, itu tidak boleh, itu ada peraturannya. Tidak boleh menggunakan merek dagang orang. Jadi kalau misalnya kalian pakai nama usaha saya nih, misalnya Shirosin, kamu pakai jualan apa tapi saya nggak tahu sama sekali, nah itu saya bisa tuntut kalian. Apalagi kalau misalnya merek Shirosin itu sudah ada hakinya. Nah, itu kamu bisa kena somasi. Kemudian peraturan-peraturan di mana pada saat kalian jual produk itu ada pajaknya atau tidak. Oke, itu yang kita perhatikan, peraturan-peraturan pemerintah saat ini. Karena kalau misalnya kalian lihat kuliner, kalau dari sudut kuliner aja ya. Kalau misalnya itu hanya sekedar restoran, itu 10%. Oke, 10%. Tapi kalau dia sudah dalam bentuk tempat nongki-nongki, kayak kafe, itu 15%. Itu beda. Oke, jadi itu salah contoh-contoh dari peraturan pemerintah yang harus kita lihat, dan sebelum kita melangkah, kita harus lihat dulu nih, kira-kira pada saat saya melakukan ini, ada nggak peraturan yang mengatur itu, gitu loh. Atau agar orang tidak menjiplak ide saya, bagaimana caranya saya untuk melindungi ide saya? Cek peraturan pemerintah, oke? Nah, ini adalah skema pengaruh bentuk kepemilikan bisnis terhadap nilai perusahaan. Kalau misalnya kita lihat dari diagram ini, keputusan bentuk kepemilikan bisnis itu tergantung dari akses bisnis terhadap pendanaan, pengendalian bisnis, pajak yang harus dibayar oleh pembisnis. Kemudian itu adalah nilai perusahaan. Sebenarnya seperti ini kalau misalnya kita yang baru mau usaha, kamu kan orang dua nih. Kamu harus tahu dulu nih, yang mana yang punya skill, yang mana yang promosi, yang mana yang bisa ngasih dana. Kalau misalnya satu orang yang bisa ngasih dana, yang satunya yang menjalankan usaha, itu nanti kita bahas di slide berikutnya. Tapi yang ini yang akan saya contohkan adalah yang satu punya skill, yang satu punya dana tapi nggak cukup untuk usaha ini. Jadi misalnya nih 70-30.
Yang nggak punya skill sama sekali itu 70, yang punya skill 30. Nah, kemudian usaha ini akan berjalan. Oke, dalam perjalanan usaha ini akan ada yang namanya transaksi. Uang, dana, keluar masuk, ya kan? Nah, untuk mengakses data ini, siapa yang berkompetennya? Yang 70kah atau yang 30kah? Itu tergantung dari kalian. Biasanya yang ngurusin dana yang seperti ini adalah orang yang sudah ditunjuk sebelumnya. Jadi misalnya ini adalah karena kita modalnya kecil, kita yang skill, kita yang menjalankan, ya otomatis kita juga yang ngatur keuangan. Yang 70 tinggal tahu kira-kira ini usaha jalan atau tidak. Itu. Kemudian pengendalian bisnis. Pada saat ada event-event tertentu atau pada saat mau melakukan pembagian keuntungan. Nah, kalian berdua ini bertanggung jawab untuk kegiatan ini. Jadi kalau yang tadi itu yang bertanggung jawab adalah bagian operasional, kalau pengendalian bisnis ini kalian berdua. Kenapa kalian berdua? Kan yang satu kan Bu, yang pada saat ngasih duit dia nggak tahu menau lagi kalau bisnisnya jalan. Enggak nak, karena ini pengendalian bisnis. Pada saat pengambilan keputusan, kalau kalian kalian baca di bukunya, itu pada saat pengendalian bisnis, mau mengambil keputusan, kalau kita misalnya mau mengadukan event ini, kira-kira butuh dana berapa, eventnya seperti apa, nah itu harus berdasarkan keputusan berdua antara pengelola dengan investornya atau yang punya dana paling besar. Seluruh yang, atau kalau memang kalian lebih dari 2 orang, seluruh kepemilikan dana itu harus diajak ngobrol. Ini mau adain acara ini gimana nih? Tuh. Nah, kemudian pajak yang harus dibayarkan oleh bisnis itu dari mana? Biasanya pajak yang dibayarkan oleh pelaku bisnis adalah keuntungan yang sudah didapat selama 1 tahun. Boleh juga itu adalah pajak yang kita bayar per bulan, kemudian setiap bulan itu kita hitung, kita bayar pajak, jadi setiap transaksi itu ada pajaknya, biasanya itu akan dihitung per bulan. Kemudian setelah per bulan itu kita akan tahu transaksi kita berapa, pajaknya berapa, itu akan diakumulasikan per tahun sebagai laporan pajaknya. Jadi kita akan ada laporan pajak per tahun. Tapi tetap pajak itu dibayar bulanan. Karena gaji saya pun kalau misalnya kamu lihat, Bu, kalau kami makan Bu ada pajak. Nah, pajak kamu dibayar. Gaji saya pun per bulan dipotong. Mungkin kalau kalian yang sudah kerja juga sudah tahu kalau gaji itu pasti setiap bulan dipotong. Kenapa? Kita setoran pajak. Nah, kenapa kita harus ada laporan pajak? Laporan pajak itu per tahun agar kita tuh kayak istilahnya tuh kita itu jangan cuma bayar tapi kita juga lapor, dan itu juga salah satu proseduralnya. Jadi prosedur kegiatan pajak selain kita bayar kita juga lapor. Nah, dari ketiga ini merupakan nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan itu bagus buruknya dilihat dari kinerja, kemudian dana yang tersimpan di dalam perusahaan itu, nilai perusahaan itu dimulai dari pendanaan yang berada di dalam perusahaan itu, kemudian bagaimana pengendalian bisnisnya, kemudian apakah pajak ini dibayar atau tidak, atau dilaporkan atau tidak per tahunnya. Ini adalah nilai-nilai perusahaan. Jadi seorang investor jika ingin menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan kamu, maka dia akan menilai secara umum 3 poin ini. Kalau misalnya dilihat dari laporan pajaknya pun tidak pernah bayar, berarti ini kecil. Kecil dalam artian ini adalah usaha kecil yang mungkin nggak bakal maju. Atau dilihat dari pendanaan. Kalau pendanaan di dalam perusahaan itu seluruhnya utang, gimana mau investor mau ngasih duit? Sedangkan investor itu pasti maunya untung, nak, bukan buntung, ya kan? Ini adalah skema pengaruh pembentukan kepemilikan bisnis terhadap nilai perusahaan. Semakin bagus, semakin kerjasamanya kalian bagus, semakin promosinya kalian bagus, itu akan menaikkan nilai perusahaannya kalian, karena
secara otomatis kan saya udah bilang nih, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Pada saat kita melakukan promosi usahanya kita, maka akan ada calon-calon konsumen yang tertarik, walaupun konsumen itu dibagi lagi menjadi dua. Konsumen yang cuma nanya-nanya doang tapi nggak pernah beli, atau konsumen yang nanya sekilas tapi dia beli. Nah, kita harus tetap baik dengan dua konsumen ini, karena belum tentu orang yang nggak beli itu tidak akan pernah membeli selamanya. Siapa tahu dia nanya-nanya, berhubung belum ada uang, dia pending dulu. Tapi pada saat dia ada duit, dia langsung beli. Kita nggak pernah tahu, ya kan? Nah, dari situ kita akan punya laporan keuangan yang bagus. Laporan keuangan yang bagus itu akan terlihat penghasilan dalam 1 bulan berapa, kemudian dipotong pajak berapa. Itu adalah perusahaan yang bagus. Oke. Kemudian bentuk kepemilikan usaha di Indonesia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu perseorangan, yang kedua persekutuan, yang ketiga perseroan, yang keempat firma. Kalau dilihat dari pengertiannya, kalau perseorangan itu berarti dimiliki oleh satu orang, jadi satu orang inilah yang megang seluruh operasionalnya, laporan keuangannya, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ada masalah apa-apa, negatif positifnya, orang ini yang bertanggung jawab. Tapi kalau persekutuan, itu 2 orang atau lebih menjadi pemilik bersama. Dalam persekutuan terdapat 2 macam anggota, yaitu sekutu utama dan sekutu bebas. Oke. Kemudian perseroan, anggotanya terdiri dari pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang disetor. Jadi maksudnya kalau perseroan ini adalah orang-orang yang menanamkan saham mereka ke dalam perusahaan ini, mereka pun akan bertanggung jawab terhadap utang jika perusahaan tersebut failit, bangkrut. Itu perseroan. Kalau firma itu adalah yang dijalankan perusahaan di bawah nama bersama. Jadi, mau untung dia baginya sama-sama, mau ruginya dia bagi sama-sama. Enaknya yang mana? Enak perseroan atau enak firma? Yang namanya rugi tidak ada yang enak. Oke. Nah, lanjut. Yang ketujuh, perusahaan perseorangan. Kalau pengertiannya tadi itu sudah dijelasin bahwasanya ini adalah orang yang sendirian. Kebaikannya itu apa? Kebaikannya kalau kita mau buka, ayo, nggak buka ya udah, mau liburan boleh, kapanpun tutup nggak masalah. Itu enaknya sendiri. Tapi kelemahannya apa? Tanggung jawabnya nggak terbatas. Kalau misalnya orang komplain, orangnya nggak mau seperti ini, orangnya mau minta seperti itu, revisi, itu tidak terbatas tanggung jawab punah. Kemudian kamu biasanya pada saat kita menerima order, kita akan memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan order ini, ya kan? Tapi itu akan membuat kita tidak fokus dengan melihat tren yang terjadi saat ini. Kita hanya fokus dengan omset dan tidak melihat tren yang saat ini sedangnya apa ya. Nah, itu terkadang ketinggalan. Itu lemahnya perseorangan. Oke. Kemudian ada yang namanya sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Gini. Nanti kita di pertemuan 7 akan membuat yang namanya proposal bisnis. Oke, proposal bisnis itu adalah proposal yang akan diajukan atau dikirim atau diberikan kepada anggaplah investor. Jadi, proposal bisnis itu akan dilihat oleh seorang investor dan dinilai apakah investor itu akan menanamkan modalnya ke dalam perusahaanmu atau tidak. Nah, jadi tujuan dari proposal bisnis itu adalah mendapatkan sekutu komanditer. Komanditer itu adalah sekutu yang percaya duitnya kalian gunakan sampai kapanpun, oke, atau sesuai dengan perjanjian. Yang kemudian uang dari komanditer ini kalian gunakan itu adalah komplementer yang bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang dipinjam tadi. Oke, kalau misalnya bahasa saya berat, jadi seperti ini. Nah, misalnya
kalian ini adalah suatu usaha yang butuh modal, minjem duit ke bank. Bank sama dengan komanditer. Uang yang dikasih oleh bank sebagai uang yang untuk membuat usahamu lancar, kamu gunakan, kamu namanya komplementer. Nah, kamu yang menggunakan uang bank ini menjalankan usahamu, kamu punya kewajiban. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Haknya kamu, kewajibannya kamu adalah membayar kembali modal uang yang diberikan oleh komanditer. Oke, sesuai dengan perjanjian. Hak itu kewajiban kamu sebagai komplementer. Haknya komanditer menagih kamu dengan uang atau perjanjian yang sudah dijanjikan sebelumnya, per bulannya berapa. Jadi jika ada kerjasama antara sekutu, komplementer, dan komanditer, maka akan ada hak dan kewajiban. Ya, masuk UTS sudah Bu? Kayaknya tidak, tapi cukup tahu. Oke, persekutuan komanditer itu enaknya pendiriannya tuh mudah, modalnya banyak, kemampuan kredit yang diperoleh lebih besar, kemudian manajemennya itu didiversifikasikan, kesempatannya berkembang lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena kita dapat suntikan modal. Di mana-mana usaha kalau dapat suntikan modalnya bagus, ya usaha akan ikut bagus. Tapi kelemahannya tanggung jawab kita tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Pada saat usaha kita lagi low, kayak saat ini, usaha lagi turun-turunnya, tidak bisa membayar kewajibannya kita, itu harus tetap dibayar, nak. Sehingga kewajibannya itu harus tetap dibayar, kan efeknya ke usahanya kita yang nggak jalan kan, karena kita harus membayar utang ini dulu. Nah, itu akan mengganggu kelangsungan hidup tidak terjamin, karena kita harus bayar hutang sedangkan kita nggak ada pemasukan. Kemudian pada saat uangnya seperti itu otomatis kan macet. Nah, pada saat macet itu yang namanya sukar untuk menarik kembali investasinya, ya kan? Karena si bapak komanditer itu akan menagih kamu. Oke, makanya kalau misalnya kita usaha, nak, usaha yang paling bagus, yang paling baik adalah usaha yang dimulai dengan modal sendiri. Apalagi kalau kamu punya skill. Saya selalu menekankan kalian, ide kalian ini harus berkolaborasi dengan skill. Percuma kalau cuma punya ide, nggak punya skill, kalian nggak akan pernah menjalankan. Jadi kalau misalnya kalian punya ide dan ini adalah kesukaannya kalian akan senang melakukan ini. Nah, pada saat kalian melakukannya dengan senang, otomatis usaha ini akan berjalan. Tapi kalau dari kamunya aja udah nggak suka, ya susah saya jelasinnya. Oke? Nah, yang ketiga itu adalah perseroan terbatas, PT. Dimana yang sudah dijelaskan tadi, PT itu adalah badan, dimana badan ini yang seluruh ikut serta, tapi dia juga menanggung utang-utangnya. Tapi kalau yang di sini saham mereka itu menanggung utangnya. Jadi ibaratnya kayak ini, nak, kamu punya kamu orang 10 nih misalnya, bergabung menjadi sebuah PT. Oke, si A nanam 10 juta, si B nanam 10 juta. Jadi semua orang ini 10 ini menanam uang 10 juta. Jadilah sebuah PT. PT ini berjalan dengan modal 100 juta dari orang 10 ini. Nah, PT ini utang, terus berjalannya waktu ternyata usaha ini bangkrut. Oke. Pada saat ini usaha ini bangkrut, utangnya akan ditanggung oleh 10 orang ini langsung. Tapi hutang itu hanya sebesar saham yang mereka kasih. Jadi cuma 10 juta misalnya gitu kan.
berdasarkan modal mereka inilah yang akan membayarkan hutang-hutang mereka. Tapi hutang itu kalaupun tidak lunas nggak ada masalah ke 10 orang ini, karena yang mereka jalankan itu adalah modal awal, bukan modal yang yang tidak dipertaruhkan untuk PT ini. Ngerti Kak? Jadi misalnya kamu punya duit nih di sakunya kamu saat ini 20 juta misal, 10 juta untuk kamu masukkan ke PT, 10 juta untuk kehidupan kamu sehari-hari. Nah, pada saat perusahaan kamu bangkrut, 10 juta yang untuk di PT ini tadi yang bertanggung jawab untuk utang-utangnya, 10 juta yang kamu untuk di rumah nggak ada masalah, nggak akan terganggu. Itu sih maksudnya kalau ada hutang-hutang di PT. Oke. Kemudian kebaikannya itu ya jelas kita itu bertanggung jawab pada saat kita pada saat kita tahu kita nanam modal. Jadi kebaikannya seperti yang ada di slide itu bagus, kelangsungannya terjamin karena prinsipnya adalah jika kita mengeluarkan uang, ya kan, apalagi itu adalah uang pribadi, otomatis kita akan berjuang bagaimana caranya uang pribadi ini kembali dengan selamat beserta bunga-bunganya. Benar? Itu bagusnya perseroan. Kelemahannya, pada saat kita mendirikan itu mahal, pajaknya juga mahal, rahasia usaha kita tidak ada, semuanya orang tahu tuh. Padahal rahasia perusahaan itu sangat rahasia, tapi seluruh pemegang saham harus tahu. Jadi kalau misalnya kamu punya suatu hari pengen punya usaha, misalnya mau bikin makanan, nah kamu harus share resep makanannya tuh begini-begini, cara buatnya begini-begini gitu. Itu kelemahannya, nggak enaknya situ. Kalau orangnya pintar modifikasi usahamu, maka bye. Oke, lanjut. Ada yang namanya firma. Firma ini kalau yang kita jelasin tadi, untungnya sama-sama, utangnya sama-sama. Jadi di sini adalah kekayaan pribadi. Jadi kalau yang tadi itu bedanya kekayaan pribadi, kita nggak akan masuk ke perusahaan, jadi kita nggak akan dihitung. Tapi kalau firma itu akan dihitung, nak. Jadi pada saat kita perusahaan kita punya hutang ternyata valid dan modalnya itu nggak bisa ngelunasi hutang-hutang itu, maka secara langsung harta bendamu, kekayaan pribadimu akan dihitung untuk melunasi hutang firma. Itu nggak enaknya. Pada saat untung ya enak, bagi rata. Kelebihannya pada saat kita mendirikan itu mudah, kemampuan finansialnya juga bagus, kemudian kecenderungannya itu juga baik karena banyak pertimbangan dari seluruh anggota firma. Jadi sebelum kita melangkah itu akan banyak sekali masukan-masukan yang menjadikan kita lebih baik, ya kan? Tapi kekurangannya itu tadi, nak. Pada saat utang, kemudian hutang itu tidak lunas, maka kalau dihitung dari seluruh modal, pokoknya sampai valid benar itu perusahaan, nggak lunas juga usahanya, maka harta pribadinya kita pun akan ikut dilelang. Nah, kelangsungan hidup perusahaan yang seperti ini tidak menjamin. Kalau misalnya salah seorang anggota keluar, maka firma ini pun bubar. Tuh, itu enggak enaknya. Oke, sekarang kita akan membahas bentuk-bentuk kerjasama bisnis. Bentuk kerjasama bisnis itu kita harus lihat dulu dari pengertian. Kalau kita tahu pengertiannya itu, yang namanya bentuk kerja sama bisnis itu bersifat simbiosis mutualisme. Kenapa bersifat simbiosis mutualisme? Kita memerlukan orang tersebut, baik itu vendor, konveksi, reseller, atau pabriknya, kita butuh, ya kan? Kemudian
simbiosis mutualismenya di mana? Mereka juga membutuhkan, mereka membuat produk-produk tertentu, kemudian bagaimana cara jualnya ya ke kita yang akan bantu jual mereka barang-barang mereka. Itu yang namanya simbiosis mutualisme. Makanya bentuk kerjasamanya kurang lebih seperti itu. Kemudian usahanya itu adalah menjadi satu kesatuan ekonomi supaya upaya memperluas usaha. Jadi karena kan kalau misalnya dari pusat pertama kali suatu produk itu, maka dia akan memproduksi banyak barang. Nggak kan mungkin kan barang itu langsung terjual oleh satu orang. Dia butuh banyak orang untuk menjualkan banyak barang. Nah, itu adalah salah satu kesatuan ekonomi. Kemudian meningkatkan perolehan nilai, itu yang saya jelaskan. Sebenarnya jelaskannya itu di pertemuan 7 sih. Jadi kalau misalnya barangnya itu dari pabrik, misal satu produk itu bisa harga 1.000 dari pabrik, kemudian pabrik diambil oleh perusahaan yang notabene memang punya brand tertentu misalnya. Jadi pabrik ini menghasilkan produk ini diambil oleh brand tertentu, dan yang tadinya dari pabrik itu 1.000, nyampe ke brand itu jadi 1.200. Brand akan mensalurkan atau mendistribusikan produk ini ke tingkatan yang lebih kecil, misalnya ke konveksi, misalnya ke outlet. Nah, itu dari 1.500 tadi saya nyebut berapa terus, anggap 1.200 ya. Outlet itu akan menjadi 1.500, atau dari 1.200 ke outlet itu akan jadi 1.500. Kenapa jadi 1.500? Karena outlet akan ada biaya pengiriman barang dari brand ini tadi, ya kan? Jadi 1.500 di outlet. Outlet menjual produk ini nggak mungkin 1.500 karena dia juga butuh untung. Jadilah 2.000 ke tangan customer. Misalnya customer ini bentuknya LML, sudah 2.000, 2.100, 2.200, 2.300, 2.500 terus. Nah, itu namanya peningkatan dalam skala usaha. Jadi kita tuh mengambil untung dari produk yang kita jual. Oke. Tujuannya apa? Yaitu tadi untuk mendapatkan pendapatan lebih. Oke. Itu kerjasama. Jadi kerjasama itu selain untuk mendapatkan pendapatan yang lebih, kita juga bisa mendapatkan pelebaran sayap usahanya kita. Jadi tidak hanya harus promosi melebarkan usaha, jadi kita juga harus melebarkan banyak teman. Kenapa kita harus banyak teman? Agar kita tahu kira-kira kalau ngambil di sini dapatnya 2.500, kalau ngambil di sana dapatnya 2.300, pilih mana? Karena modal awal itu akan sangat mempengaruhi harga jualnya kita. Oke. Latar belakang kerjasama bisnis, selain untuk menginvestasi yang menguntungkan, mendapatkan kendali atas perusahaan lain, memasuki pasar baru, sampai mengurangi resiko. Kenapa kita bilang mengurangi resiko? Karena pada saat kita kerjasama, akan ada vendor-vendor yang mungkin kalau kamu ada pengalaman dengan orang-orang ini tidak bertanggung jawab, ya kan? Jadi kalau misalnya dia tidak bertanggung jawab, misalnya tidak bertanggung jawab ini dalam bentuknya seperti ini. Barang yang kamu minta, misalnya itu kamu sudah minta barang dari bulan 3 nih, Maret. Sampai bulan April ini pun barang kamu yang kamu minta itu belum nyampe. Vendornya dikonfirmasi tidak menanggapi misalnya. Tidak tahu gimana kenapa nggak nyampe. Ternyata ada masalah, misalnya barang tertunda hingga kapan misalnya. Nah, kalau misalnya kita adalah pelanggan baru, otomatis kita akan mendapatkan antrian paling belakang karena kita baru, ya kan? Tapi kalau kita sudah kerjasama dengan orang ini, maka ini adalah langganan lama, yuk diduluin, mengurangi resiko itu. Contohnya lagi nih,
Kalau misalnya kita biasa beli dengan orang A, B, C, D, E, ya otomatis harganya harga biasa aja, harga yang terjadi saat itu. Tapi kalau misalnya kita udah beli dengan si A, besok beli lagi dengan si A, besoknya lagi beli dengan si A akan menganggap kita adalah langganan tetap. Sehingga pada saat barang langka, kita akan tetap bisa dapat barang tersebut. Oke, itu salah satu contoh dari mengurangi risiko. Jadi kerjasama itu akan mengurangi risiko-risiko yang mengarah ke kerugian. Kemudian bagaimana caranya kita untuk membangun kerjasama? Oke, misalnya begini, pada saat kalian ingin menjual baju nih misalnya, baju itu kamu harus cari tahu dulu vendornya itu di mana, konveksi yang bagus, yang murah, yang sesuai dengan budget yang akan kalian gunakan dan masuk akal jika dijual dengan harga A misalnya. Kamu harus cari orang itu. Kamu tanya, cari profilnya, kemudian kamu cek apakah orang ini amanah, bagaimana ratingnya. Baru kamu ajak kerjasama. Kerjasama itu ada bentukannya itu elektronik, ada yang bentuknya dokumentasi. Kalau elektronik hanya sekedar chatting, oke, barang dikirim. Misalnya nih, kita menggunakan sebuah aplikasi, di mana kita itu membeli dengan aplikasi itu, barang dikirim ke sini, nyampe kita konfirmasi, kita langsung bayar. Itu kalau pakai elektronik. Tapi kalau terdokumentasi ada yang namanya MOU. MOU itu berarti perjanjian. Jadi pada saat kita menyalahi aturan dari peraturan dalam MOU itu, maka kerjasama akan dianggap batal. Itu adalah membangun hubungan baik. Jadi ada feedbacknya pada saat kalian mengajak seseorang kerjasama. Jadi bukan cuma kamu terus yang diuntungkan, tapi orang lain juga ada ngambil keuntungan dalam kerjasama itu. Kemudian mengerti kondisi calon mitra. Misalnya kayak gini, sebuah konveksi itu bisa membuat suatu baju itu boleh untuk harga 2.000 misalnya, atau 20.000 deh. Untuk harga baju 20.000 dengan kualitas grade A, oke, maka minimal ordernya adalah 1.000 baju. Kalau kita mau order itu 100 baju, maka uangnya itu akan naik jadi 30.000. Kamu nggak boleh neken, ini kan 20.000, tapi untuk 1.000 saya cuma punya budget sekian, saya maunya 100 piece untuk harga 20.000, itu nggak boleh. Oke, karena semakin banyak orderannya kamu, itu akan mempermudah proses produksi dan menekan biaya produksi, makanya harganya murah. Jadi kita ada kode etik untuk menjalankan kerjasama. Jangan menekan orang untuk rugi, tapi kamu mau untung yang besar, itu tidak ada kode etiknya dalam usaha, itu nggak boleh. Kemudian mengembangkan strategi dan detail bisnis. Nah, pada saat barang itu nyampe ke tangan kalian, dari konveksi ke tangan kalian, kalian harus cek kualitas. Masih ada benangnya enggak, ada yang reject enggak. Nah, itu gimana perjanjiannya kamu dengan konveksi kalau dia reject, kalau jahitannya jelek, kalau ternyata tangannya harusnya dia ke kanan malah kejahitnya ke atas misalnya. Nah, itu gimana? Nah, dari yang sudah datang, yang sudah kamu sortir, kualitasnya bagus, itu kamu ada packaging nih misalnya, tapi sudah ada perjanjiannya dulu nih sebelumnya. Itu baju tidak ada label atau merek siapapun. Jadi perjanjianmu itu adalah baju itu boleh kamu packaging ulang, pakai labelnya kamu. Jangan sampai itu baju ada label, kamu copot, kemudian kamu ganti pakai label kamu, itu kode etiknya nggak boleh, dalam usaha itu nggak boleh. Jadi kamu harus benar-benar pakai produk yang nggak ada mereknya, tapi kamu jelasin dulu ke yang jual, ke konveksinya, bahwasanya ini kamu mau jual lagi pakai labelnya kamu, baru boleh itu kamu pakai labelnya kamu. Oke. Kemudian setelah dari situ kamu packagingnya itu pakai ala usahanya kamu, dari name tag-nya, dari labelnya, dari
logonya, kemudian dari packagingnya, boleh kamu kembangkan. Kemudian bagaimana caranya kamu mendokumentasikan siapa modelnya, oke? Bagaimana caranya agar baju itu terlihat bagus di foto. Itu adalah pengembangan programnya. Dari baju itu bagaimana siapa yang bagus di foto, kemudian masukkan ke aplikasi-aplikasi e-commerce. Oke, mau pakai media sosialmu, mau pakai e-commercemu boleh. Yang mana aja, yang penting kamu bisa melakukan promosi. Nah, dari promosi-promosi yang terjadi akan ada feedback dari konsumen, di mana konsumen itu akan membeli dengan kalian. Kalau dia suka, dia beli. Pada saat dia beli, kamu akan melakukan CRM di sini. Kenapa? Customer to service. Jadi kamu akan menservis customernya kamu. Baik itu yang cuma nanya doang, yang PHP, kamu akan bagaimana caranya kamu membuat suatu pelanggan ini bertahan ke kamu, kemudian pelanggan ini menarik pelanggan lain, atau pelanggan yang memang tidak kenal kamu bisa belanja dengan kamu. Itu pelaksanaan kerjasama. Bagaimana caranya? Apakah kamu menggunakan kupon? Apakah kamu menggunakan giveaway? Itu tergantung dari kamu. Bagaimana caranya kamu membuat pelanggan kamu dapat bekerja sama dengan kamu. Kemudian setelah dari transaksi, kejadian promosi segala macam per bulan, itu kamu monitoring. Di monitoringnya itu bagaimana cara monitoringnya? Monitoringnya itu dilihat, oh kalau bulan ini ternyata lakunya 20 baju. Kamu harus cek lagi, nak, 20 baju yang kamu jual itu kira-kira balik modal nggak usaha hari ini bulan ini? Untung nggak? Atau rugi nggak? Atau cuma balikin modal? Itu adalah hasil evaluasi usahamu. Nah, itu adalah cara kerja. Kemudian hasil dari monitoring dan evaluasi itu kamu akan lihat kira-kira apakah kerjasama dengan si A, si B, si C ini menghasilkan atau tidak. Kalau tidak menghasilkan, kamu evaluasi kenapa bisa tidak menghasilkan. Kalau misalnya dia menghasilkan, kamu evaluasi lagi bagaimana caranya agar bulan depan meningkat penjualan. Oke, itu adalah proses membangun kerjasama. Kemudian bentuk kerjasama bisnis itu ada 4. Nah, ada merger, ada konsolidasi, ada joint venture, ada franchise. Kalau merger itu penggabungan berapa badan usaha, kemudian menjadi satu kesatuan tapi tidak melebur. Jadi merger itu membuka usaha baru dengan nama baru, tapi nama-nama yang berada di dalam usaha itu tetap ada. Misal konveksi A, konveksi B, konveksi C, konveksi D, itu UKM kecil-kecil tuh misalnya. Terus dinaungi oleh orang yang agak besar dikit UKM-nya dengan satu label CP misalnya. Itu merger. CP apa misalnya? CP Indah Lestari misal ya. CP Indah Lestari hasil dari merger konveksi A, konveksi B, konveksi C, konveksi D. Kalau ditanya konveksi A-nya ada. Gitu. Konveksi B-nya ada nggak? Ada. Cuman mereka melebur jadi satu kesatuan. Oke. Nih, ini adalah merger. Penggabungan perusahaan yang masing-masing kegiatannya sama. Jadi dia tuh sejenis. Jangan bukan nggak sejenis, dia sejenis. Jadi maka kalau konveksi A, konveksi B, konveksi C. Oke. Kemudian penggabungan antara dua perusahaan atau lebih yang bertindak sebagai supplier bagi yang lainnya. Merger tuh ada merger kongenetrik, di mana penggabungan usaha satu kesatuan misalnya bersifat produksi. Kalau konglomerasi itu adalah tidak saling mendukung dalam penggunaan produk. Oke, jadi misalnya seperti ini nih. Ada yang namanya CP Indah Lestari tadi mendapatkan suatu proyek baju misalnya.
Untuk membuat baju yang paling banyak produksi bajunya, mungkin kalau kita bahas itu adalah baju partai, ya kan? Kalau kampanye kan biasanya baju partai itu akan banyak belamburan. Spanduk partai itu akan banyak belamburan. Itu yang buatnya siapa? Nah, saya contohkan itu. Saya baju partai, dapatlah dari partai A 2000 baju. Ya kan? CP ini nggak sanggup nak ngerjain 2000 baju, ya kan? Tapi berhubung CP ini adalah adalah hasil merger dari konveksi A, konveksi B, konveksi C. Nah, 2000 baju ini dibagi-bagi. Konveksi A sanggupnya berapa, konveksi B sanggupnya berapa, konveksi C sanggupnya berapa. Nah, itu adalah merger kongenerik. Oke. Tapi setelah dari adanya tender itu, tidak saling mendukung antara A, B, C, D, tidak ada. Kecuali memang mereka ada kebutuhan atau kelebihan tender, itu pun kalau misalnya mereka mau. Oke, itu merger. Merger itu yang ada yang horizontal. Nih, kalau horizontal itu contohnya BDD, Exim, BDN, itu diresmikan tanggal 2 Oktober. Bank Permata itu dari 5 bank, Bank Bali, Universal, Prima Express, Antar Media, sama Bank Patriot. Sedangkan yang contoh vertikalnya ada Toyota, Astra Motor, ini dinaungi oleh PT Multi Astra, PT Toyota Mobilindo, dan PT Toyota Agent Indonesia. Oke. Ini kita nextin dulu, karena kita untuk saat ini adalah kuliah online. Nih, pelaksanaan merger diatur dalam PP nomor 27 tahun 1998 pasal 6. Penggabungan hanya dilakukan berdasarkan hasil keputusan rapat umum pemegang saham. Kemudian RUPS itu dihadiri minimal 3/4 anggota dan disetujui minimal 3/4 dari anggota yang hadir. Itu adalah pelaksanaan merger PT. Tahapan merger itu diatur atau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dimulai dari perencanaan, persetujuan RUPS, pengumuman rencana penggabungan, pelaksanaan, dan pengumuman hasil penggabungan. Oke, jadi ini adalah langkah-langkah untuk jika kita mau melakukan merger di perusahaan. Kemudian kita akan membahas konsolidasi. Konsolidasi itu adalah penggabungan satu atau dua badan usaha yang menjadi satu kesatuan. Jadi ini melebur, nak. Melebur jadi satu. Kalau yang tadi itu nggak melebur, yang ini melebur. PT A, PT B, PT C, ya kan? Melebur jadi satu. PT A masih ada, nggak ada lagi. PT B ada, nggak ada lagi. Kenapa mereka bisa melebur? Bisa jadi mereka mendekati kebangkrutan. Nah, sebelum mereka bangkrut, mereka jual perusahaan mereka. Ialah bergabung dengan perusahaan lain. Tuh, jadi misalnya toko A, konveksi A dengan konveksi B, ternyata konveksi B ini bangkrut. Oke, pas dia bangkrut, dia jual ke konveksi A. Seluruh properti bla 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 itu dijual ke konveksi A. Nah, maka konveksi A membelinya, jadi B akan bergabung ke A. Tuh, jadilah PT A. PT B ada? Nggak ada lagi. Itu konsolidasi. Oke. Tujuannya apa? Untuk menyehatkan badan usaha. Dalam hukum bisnis lebih dikenal dengan restrukturisasi. Ini sama dengan hotel yang depan kita, nak. Kan dulu sebelum nama yang sekarang kan nama yang lain kan? Itu dijual, nak. Itu kena konsolidasi. Oke. Nih, aspek kalau hotel tadi sih itu berdasarkan cerita yang, tapi saya nggak tahu ya itu ceritanya itu benar-benar terjadi atau tidak. Kalau misalnya tidak terjadi, saya mohon maaf ya, tapi kurang lebih begitulah, nak. Pada saat kamu cari nama hotelnya, kalau yang pertama kali dia ada kan sudah ganti sekarang, ya kan? Nah, terus kita
aspek dalam restrukturisasi badan usaha itu ada bisnis, keuangan, manajemen, organisasi, sama hukum. Nah, ini adalah aspek-aspek untuk merestrukturisasikan badan usaha. Bisnisnya itu bagaimana caranya, bahasanya itu manajemen baru menaungi manajemen yang baru bergabung. Jadi bagaimana caranya menyatukan manajemen yang sudah ada dengan manajemen yang baru melebur. Ini bagaimana caranya menjadi satu, kemudian bisa meningkatkan kemampuan perusahaan sehingga mampu bersaing dan memiliki daya saing. Itu adalah bisnisnya. Keuangannya, yang tadinya itu kan tahu kan, Violet ketemu dengan yang orang kaya, nah ya otomatis dia akan melebur jadi satu. Nah, bagaimana caranya agar menutupi kekurangan yang dari yang perusahaan yang Violet tadi ditutupi oleh yang tidak yang membeli, ya kan, supaya apa? Supaya keuangan ini stabil lagi. Jangan sampai kita membeli perusahaan yang hampir Violet, kita beli, kita ngikut Violet, otomatis kita bakal jual lagi kan. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Makanya ada yang namanya keuangannya ini yang ditingkatkan lagi kinerjanya. Kemudian manajemennya ini otomatis akan terstrukturisasi lagi, berubah. Kemudian organisasi itu pasti akan berubah. Hukum ini jelas mengikat. Nah, jadi pada saat kita restrukturisasi itu pasti akan mengubah segala manajemen dan organisasinya, itu akan diikat dalam status hukum, badan hukumnya. Oke. Kemudian ada yang namanya joint venture. Joint venture ini adalah suatu persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama antara kerjasama pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional. Ini adalah keuntungan dari joint venture. Kemudian kerugiannya. Oke, lanjut kita ke waralaba. Nah, ini adalah salah satu usaha dari teman kalian. Dia menggunakan usaha waralaba, di mana waralaba yang saat ini kita tahu yang namanya metode memiliki bisnis itu mengambil alih perusahaan keluarga, membeli perusahaan orang lain, kemudian dari franchise. Itu adalah waralaba. Oke, jadi itu adalah usaha warisan, atau kamu ngambil perusahaan orang lain, kemudian kamu yang menjalankan, atau kamu ngambil dari perusahaan itu yang sudah ada namanya, kemudian kamu lanjutkan lagi usahanya dengan menggunakan nama orang itu, dengan resep orang itu juga. Itu franchise. Oke. Nah, yang di sini kita jelaskan adalah waralaba. Itu kalau kita lihat dari slide, bahasa Prancisnya franchise. Artinya di sini adalah hak-hak menjual suatu produk, barang, dan jasa atau jasa. Jenis waralaba itu ada nama dagang. Kalau nama dagang mungkin kamu akan tahu studio foto. Saya nggak bisa sebutin namanya. Ada banyak sekali studio foto yang sama di Palembang ini, ya kan? Tapi ownernya beda. Nah, itu berarti dia pakai namanya aja, nak. Tapi itu ya jelas sudah saat kita kerjasama itu biasanya sudah diajarin, diedukasi dulu untuk ini standarnya gimana. Kemudian distribusi produk itu samalah kalau misalnya kayak kita jual kosmetik, jual apa yang ada produk-produknya, ya kan? Kita pakai namanya, itu boleh, itu waralaba juga. Kemudian franchise itu waralaba murni, pure flashing. Oke, nanti kita jelasin di bawah deh. Pokoknya yang namanya ada kerjasamanya yang sudah orang duluan yang punya, intinya itu bukan punya kita, tapi kita pakai nama orang itu, kita pakai label orang itu, kita pakai resep orang itu namanya waralaba. Gampang kan? Untungnya di mana? Ya untungnya ya jelas lah, nak. Orang itu kan sudah punya nama, orang itu sudah dipercaya orang. Ya otomatis pada saat kita buka usaha itu,
di tempat kita, orang tidak akan tahu siapa yang punya ini usaha ini. Orang akan taunya, oh yang punya itu yang punya brand itu, ya kan? Ya otomatis orang akan percaya, kualitasnya akan sama, ya kan? Karena ya jelas juga orang yang pakai usaha ini juga sudah diedukasi agar standarnya sama dengan yang punya yang asli. Kerugiannya berbagi keuntungan, kemudian pengendalian keuntungan itu nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena kita jelas-jelas sudah tahu pada saat kita mau pakai nama orang itu kita bayar dulu. Sama aja kayak kita beli atau kita sewa nama orang itu. Nah, pada saat kita sewa kita harus kita banyak target. Kita target bagaimana caranya kita mengembalikan uangnya kita. Kemudian bagaimana caranya agar keuntungan dari nama yang kita pakai ya jelas kita ada keuntungan. Nah, pada saat kita keuntungan kita kalau ada perjanjiannya ya, kalau ada perjanjiannya bisa jadi itu ada pembagian keuntungan lagi, gitulah. Itu yang nggak enaknya. Oke. Sejumlah pihak menyatakan bahwa waralaba itu yang paling aman dalam bisnis. Ya kalau misalnya kalau kalian nggak punya ide, kalian punya duit, bolehlah waralaba untuk belajar dulu ya, bukannya selamanya harus kamu berada di waralaba, bukan, tapi kamu belajar dulu pengalamannya itu usaha itu seperti apa, naik turun usaha itu seperti apa. Kalau kamu orangnya inovasi, kreatif, kamu buka usaha yang kurang lebih sesuai dengan pengalaman kamu dan idenya kamu. Nah, itu lebih bagus lagi. Kamu buka usaha itu dan kamu buka outlet banyak, lama-lama bisa kamu membuka franchise juga. Oke. Penghimpunan waralaba dan lisensi, ya jelas itu harus jelas. Keuntungan waralaba kan 50% dari sisi terwaralaba. Kemudian 30% dari pewaralaba, 20% dari lainnya itu adalah hitungan-hitungan kegagalan dari waralaba. Sejarah waralaba itu sendiri dimulai dari pertengahan para raja menerima franchise untuk memburu tanah atau melaksanakan bentuk-bentuk perdagangan di tahun 1840. Ada pembuat bir menerima waralaba sejumlah kedai minuman untuk menjadi distributor eksekutif di wilayahnya. Jadi waralaba itu dimulai dari 1840, di mana itu dimulai dari orang ini cuma bisa buat bir, susah jual. Jadi dia jual ke orang-orang yang memang buka usaha untuk minuman bir. Oke. Dilanjutkan lagi di tahun 50, di mana ada perang saudara. Nah, di sini dimulai yang namanya bentuk usaha waralaba mesin jahit. Ya kan? Kemudian lanjut lagi, Coca-Cola mengikuti jejak Singer. Sumber lain menyebutkan bahwa jejak Singer bukanlah Coca-Cola, melainkan General Motor Industry pada tahun 1898. Kemudian lanjut lagi tahun 1919, kemudian 1935 sampai dengan hari ini. Itu sejarahnya. Oke, waralaba di Indonesia sendiri dikenal tahun 1950 sampai 1970 yang berkembang. Saat ini konsepnya itu dapat lisensi plus, yaitu waralaba tidak sekadar menjadi penyalur tetapi memiliki hak untuk memproduksi. Makanya sekarang yang namanya waralaba pada saat kita bekerja sama dengan mereka akan ada produk yang tidak dikasih tahu rahasianya, tapi kita akan dikasih barangnya, gitulah. Jadi jadi mereka bisa melindungi hak ciptanya mereka, gitu. Kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007. Oke, ada di slide ya. 2 pemain waralaba. Nih. Apa sih yang dari tadi Ibu sebutin? Pewaralaba, terwaralaba. Apa sih? Kalau pewaralaba itu adalah orang yang memberikan haknya.
Jadi orang yang punya merek itu, nah, kalau terwaralaba itu adalah orang yang menerima atau yang menggunakan merek itu, kemudian dia jualan sama dengan yang punya produk. Jadi misalnya kamu yang pewaralaba, ibu bayar kalian. Bagaimana caranya agar ibu buka usaha yang pakai labelnya kamu, bahan bakunya dari kamu, pokoknya ibu tahunya ibu ada outlet. Itu ibu adalah terwaralaba, kalian adalah pewaralaba. Oke. Kriterianya adalah ada ciri, terbukti, standar, mudah, dukungan, dan terdaftar. Itu adalah kriteria dari waralaba. Kemudian jenis waralaba itu ada 3, seperti yang kita jelaskan tadi di atas. Kemudian keunggulan franchise sendiri. Lanjut dengan kekurangannya. Setelah dari kekurangan itu ada yang namanya keunggulan. Oke. Dari keunggulan itu adalah faktor-faktor untuk membeli waralaba. Jadi pada saat kita mau membuka usaha, kita punya uang, kita harus tahu dulu, nah, kenapa kita memilih usaha itu. Oke, jadi kamu harus searching dulu, survei pasar dulu. Waralaba yang belum mapan biasanya lebih murah dan belum terkenal. Oke. Ada usaha di mana kalau misalnya kalian lihat, kalau di Palembang ini ada usaha kopi-kopian itu. Yang pertama kali di Palembang ini keluar merek kopi A misalnya. Merek kopi A itu terkenal, harganya 40.000, 50.000, ya kan, misal. Tapi itu sudah terkenal, banyak orang beli. Nah, muncullah pesaing, kopi B. 11-12 rasanya. Tapi harganya 35, 40. Lebih murah daripada kopi A. Nah, pelanggan, jika ada pembanding seperti itu, maka akan beralih. Benar? Pada saat dia beralih ke kopi B, ada lagi saingannya, kopi C, kopi D, kopi E. Nah, pada saat kamu mau membuka waralaba, kamu harus lihat dulu. Semakin tinggi pohon itu, maka semakin mahal harganya. Kopi A yang sudah tahu brandnya itu, kualitasnya sebagaimana sampai harganya mahal, itu pada saat waralaba pasti paling mahal harganya. Tapi yang D, yang E itu pasti murah. Karena mereka masih harus bersaing mengalahkan C, D, B, A. Ya kan? Dia harus bersaing dengan yang lainnya karena dia ada di kopi E misalnya. Ya kan? Itu adalah faktor-faktor membeli waralaba. Kemudian stabilitas keuangan. Biasanya yang baru dibentuk biasanya keuangannya belum stabil. Kenapa belum stabil? Karena dia kan belum terkenal, nak. Kalau kopi A sudah terkenal walaupun ada saingan B, C, D, E. Tapi kalau yang E, itu orang akan memilih. Ada orang yang sudah mantap dengan kopi A, dia tidak mau beralih gimana. Kopi E itu yang penting orang minum kopi aja. Ayo. Itu stabilitasnya itu belum stabil. Pasar potensi itu adalah waralaba baru biasanya belum banyak pelanggannya. Karena waralaba baru itu harus menarik perhatian konsumen yang sudah ada di usaha toko-toko lainnya. Jadi ini adalah pelanggannya si A, pelanggannya si B, pelanggannya si C, pelanggannya si D. Bagaimana caranya si E bisa membuat pelangganan A, B, C, D itu berpaling ke E. Ya kan? Itu masih dalam proses, makanya potensi pasarnya itu masih kecil. Profitnya, pertimbangan pembagian hasil dengan keuntungan. Ya kalau misalnya aja dia belum terkenal, keuntungannya belum stabil, pelanggannya juga belum banyak, ya otomatis keuntungannya tipis. Beda kalau kamu ngambil yang A. Yang A udah terkenal, pelanggannya banyak,
kemudian dia juga tidak harus lagi mikirin keuangan, karena yang beli yang pasti banyak, ya otomatis profitnya untung. Tapi itu dia tadi, harganya mahal. Kalau misalnya yang kopi E tadi misalnya 25 juta, kalau kita mau buka outletnya, contoh ya ini ya, saya kurang tahu detailnya, tapi ini hanya contoh. Kopi E itu 25 juta kalau kita mau beli, tapi kalau kopi A 70 juta misalnya. Oke, tapi ya itu tadi jaminannya beda. Langkah-langkah membeli waralaba, yang pertama itu kamu datengin gerai waralabanya. Oke, banyak kok nak yang situs-situsnya itu yang memang benar-benar yang punya biasanya. Karena kan yang namanya kita usaha, kita harus identitas kita kan jelas, makanya paling mudah mencari owner gerai waralaba. Kemudian kamu sewa deh pengacara, supaya apa? Supaya pada saat mau penandatanganan MOU, kamu bisa tahu ke haknya kamu itu apa saja, kewajibannya kamu itu apa aja. Kemudian kamu pergi, kamu cek MOU-nya, referensi waralabanya, dalam proposal bisnisnya itu gimana, pembagian keuntungannya seperti apa, kemudian dalam satu hari mereka itu bisa menghasilkan berapa, cek di proposal bisnisnya. Kemudian mengevaluasi seluruh dokumen waralaba, dicek lagi benar-benar. Jangan sampai kita nggak tahu, jangan sampai misalnya kita punya ide nih nambahin minuman misalnya, menu minuman, ternyata kamu kan pakai waralaba orang, nggak boleh kamu nambahin minuman dengan stylenya kamu sendiri. Nah itu kamu bisa kena misalnya kena apa, misalnya somasi atau apa. Nah itu makanya kamu harus baca dulu. Kemudian kalau memang menurut kamu oke, deal, hak dan kewajiban kamu sudah ngerti, baru yang namanya penandatanganan. Kemudian itu biasanya ada edukasi, bagaimana cara membuat minuman yang baik dan benar, misalnya, ya kan? Dikasih tahu nak rahasianya, edukasinya ya. Tapi mungkin bahan bakunya kamu nggak dapat, tapi dikasih tahu bagaimana cara campurannya, berapa sisi, bla 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 bla. Habis dari situ nanti kamu bisa buka usahanya. Di mana yang kamu akan lokasinya itu, penentuan lokasinya itu kamu sendiri. Jadi itulah kamu bisa buka usaha kamu sendiri. Oke. Kemudian yang ini kita skip dulu. Oke. Sini. Habis materi kita nak. Oke. Jika ada pertanyaan silakan kamu lanjut ke PA saya aja kalau misalnya memang nggak ngerti, atau pada saat saya menjelaskan saya agak libet-libet sampai kamu nggak ngerti, di WA-in aja nak. Kalau kamu ngerti alhamdulillah, kalau kamu nggak ngerti nanya nak, nggak apa-apa nanya, jangan aja kamu nggak nanya, nanti kalau kamu nggak nanya kamu nggak ngerti, susah sayanya. Bukan artian saya bakal mikirin kamu tuh, tidak. Pada saat UTS kamu yang akan susah, saya juga susah karena saya ngoreksinya pak, kasihan. Saya yang ngoreksi, kasihan, bukan nilai kamu. Oke, bercanda ding. Sampai di sini, semoga kalian bisa mengerti dengan materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.